Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya sendiri Nur Hikmana Jannah bersama teman saya Dia Alfia Ansar dan Siti Nasyrah Ahdan HL. Di sini kami mengangkat studi kasus yaitu perancangan jaringan MAN atau Metropolitan Area Network di kantor Bawaslu Kabupaten Jeneponto, di mana kantor Bawaslu ini merupakan suatu lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya, kenapa kami memilih kantor Bawaslu di Kabupaten Jeneponto sebagai studi kasus dalam perancangan jaringan di kelompok kami akan dipaparkan oleh Siti Nasyrah Ahdani HL. Baiklah, saya akan memaparkan tentang studi kasus yang kami angkat pada kelompok kami. Kelompok kami mengangkat studi kasus pada kantor Bawaslu Kabupaten Jeneponto, di mana kantor ini sendiri bergerak di bidang Badan Pengawasan Pemilihan Umum, khususnya di Kabupaten Jeneponto itu sendiri. Kemudian alasan kami kenapa kelompok kami mengangkat studi kasus pada kantor Bawaslu, karena saya menganggap bahwa kantor tersebut perlu menerapkan topologi jaringan yang kami sendiri mengusulkan bahwa mungkin alangkah bagusnya ketika kantor pusat yang menaungi beberapa kantor cabang di bawahnya yang tersebar sesuai dengan jumlah kecamatan di daerah masing-masing itu menggunakan jaringan MAN. Kenapa kami menawarkan jaringan MAN? Karena kita ketahui sendiri bahwa jaringan MAN itu sendiri merupakan jaringan yang dapat menghubungkan dari misalnya satu lokasi ke lokasi yang lain yang berjarak mulai dari 10 km sampai dengan 50 km. Maaf. Kemudian kenapa saya mengambil studi kasus di tempat ini? Karena saya pribadi pernah bekerja di tempat tersebut, dan pada saat saya kerja di tempat tersebut ada beberapa kendala yang saya rasakan, khususnya pada saat pengiriman laporan. Seringkali ada beberapa kecamatan-kecamatan yang terlambat mengirimkan laporan-laporan hariannya kepada kantor cabang atau cabang di kabupaten kota, sehingga kita dari kabupaten kota juga terlambat mengirimkan data ke provinsi, kemudian provinsi ke pusat, sehingga kami berinisiatif dari kelompok 5 untuk menawarkan jaringan seperti ini agar memudahkan untuk proses pertukaran data dan melancarkan proses kerja dan meningkatkan kinerja pada kantor tersebut. Di sini kami menggunakan Cisco paket tracer untuk mendesain sebuah jaringan MAN pada kantor Bawaslu Kabupaten Jeneponto berdasarkan studi kasus yang dijelaskan sebelumnya. Adapun perangkat yang digunakan seperti yang terlihat pada tampilan, yaitu ada 3 buah router, 3 switch, 3 server, dan ada 9 PC. Selanjutnya, setelah semua perangkat telah disiapkan, selanjutnya kita akan hubungkan setiap perangkat. Untuk PC ke switch kita menggunakan kabel stripe, begitu pula untuk switch ke router dan switch ke server. Kita pilih connection, terus pilih kabel stripe. Kemudian kita hubungkan untuk router ke router menggunakan kabel serial DTE. Fungsinya ini untuk mengubah informasi menjadi sinyal.
Selanjutnya untuk konfigurasi IP-nya dilanjutkan oleh rekan saya, Dia Alfia. Pertama-tama saya masuk ke server. Di sini saya mengatur default gateway-nya yaitu 10.168.80.100. Terus kita masuk ke desktop, IP configuration-nya. Di sini IPv4 saya isi 10.168.80.1. Subnet masknya, subnet masknya ini otomatis ya, dan kita ubah menjadi 255.255.0. Di sini saya menggunakan walaupun saya menggunakan IP address yang berbeda-beda di setiap gedungnya, namun saya menggunakan subnet mask yang sama di setiap perangkatnya. Kemudian kita atur DHCP-nya, masuk ke service DHCP, lalu default gateway-nya sama seperti tadi 10.168.80.100. Di sini saya mengatur diganti menjadi 2. Ini subnet masknya itu sama, dan jangan lupa untuk mengaktifkan interface-nya. Kemudian save. Ini adalah tanda bahwa ini sudah tersave. Setelah itu kita mengatur pada PC-nya. Nah, di setiap PC-nya itu kita mengatur IP configuration-nya itu menjadi DHCP. Nah, jika rangkaian yang dilakukan pada server tadi itu telah benar, maka IP configuration DHCP-nya itu secara otomatis akan request successful. Berarti itu DHCP-nya telah sukses. Pada server kedua, saya mengatur default gateway-nya menjadi 172.168.80.100. Kemudian kita atur DHCP-nya, aktifkan default gateway-nya menjadi 172.168.80.100. Di sini kita ubah menjadi 2. Subnet mask telah benar, aktifkan, kemudian save. Nah, setelah itu kita atur konfigurasi IP-nya, IP configuration-nya pada setiap PC jadi DHCP. Ini menandakan itu DHCP-nya telah benar ya. Kita lakukan hal yang sama pada gedung ketiga. Kemudian kita memasang kabelnya. Pertama-tama saya menghubungkan router dulu ke switch menggunakan kabel biasa, kabel straight. Otomatis. Setelah itu saya menghubungkan antara router dengan kabel serial DTA. Sini serial 2/0, sini juga 2/0. Kemudian ke sini adalah serial 3/0 dengan serial 2/0. Dan yang terakhir serial 3/0 ke serial 3/0. Maka seperti inilah bentuknya. Lalu buka router Anda,
Router pertama itu dibuka Fast Ethernet 0 per 0, diatur IPv4 address di sini itu yang digunakan adalah IP gateway-nya. Nah, di sini saya masukkan 10.168.80.100. Subnet masknya kita lakukan yang sama seperti tadi, 255.255.0. Jangan lupa aktifkan. Nah, kemudian serial 2 per 0. Aktifkan dulu. Lalu kita mengubah jadi 2 juta clock rate-nya. Kemudian IP address di sini saya mengisi 172.168.80.100. Diatur lagi subnet masknya yang sama atau seragam dengan subnet mask lainnya. Oke. Serial 3 per 0 juga diatur 192.168.80.100. Aktifkan. Oke. Kita ubah dulu jadi 2 juta dan aktifkan. Pada router kedua, dari itu 3 per 0, aktifkan, ubah jadi 2 juta. Di sini ada 192.168.80.100. Oke, ini sudah benar. Terakhir pada router ketiga. Router ketiga sama dengan router pertama dan router kedua. Kita atur, aktifkan. IP address-nya 192.168.80.100. Subnetnya sudah benar. Kemudian kita mencoba ping dari PC satu ke PC lainnya yang berbeda gedung. Successful. Kemudian ini successful juga. Coba kita ini lagi successful. Oke, successful ya. Ini menandakan bahwa konfigurasi yang telah dilakukan tadi, ini valid. Oke, successful. Jadi jika valid, kita coba lagi klik 2 kali pada tombol merah fire ini. Jika tetap terjadi valid, berarti itu menandakan ada yang salah pada konfigurasi yang telah kita buat. Demikian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Kami berharap apa yang kami tampilkan bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Atas segala kekurangan, kami mengucapkan mohon maaf dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.